Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan kita oleh Allah dan Allah selalu menjaga kita dari segala wabah ya, penyakit yang sekarang ini semakin ya parah. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari penyakit, dan semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan berkah umur, amin. Sebelum kita mempelajari hadis sore hari ini, perlu diketahui bahwasanya target kita dalam satu semester ini 10 hadis. Maaf, kemarin 10 hadis. Jadi tapi untuk videonya tetap lanjut seperti itu. Tapi untuk menghafalnya itu 10 hadis saja dalam satu semester. Tuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hadis pada sore hari ini, kita buka dengan pembacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji hadis ke-39 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu. Ini innallaha tajawaza li. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu memaafkan umatku. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah. Dan kita melihat hadis ini, innallaha tajawaza li, bahwasanya Allah Ta'ala memaafkan umatku. Kita semua dimaafkan kesalahan kita. Pertama, memaafkan apa atas umat Rasulullah, umatku, katanya Rasulullah, an ummati al-khata'u, yakni pertama dimaafkan apa yang disebabkan karena kesalahan. Nah, contoh kesalahan ya, kita makan berprasangka bahwa itu adalah ada nasi. Nah, ini adalah nasinya saya. Ternyata setelah selesai ternyata bukan nasinya gitu. Akhirnya kenapa? Ini ada sebuah kesalahan yang harus ditanggung oleh kita sebenarnya. Sehingga kenapa? Kita Allah memaafkan, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kesalahan itu. Dengan cara mengganti nasi itu, karena itu adalah milik orang lain, seperti itu. Terus juga lupa Allah juga memaafkan kesalahan itu berbentuk lupa ya, kesalahan yaitu ini kesalahan ya, bukan lupa, ini mesti kesalahan. Terus wan nisyan, dan juga Allah memaafkan atas umat Nabi Muhammad. Yang kedua adalah lupa. Lupa di sini adalah lupa menyangka bahwasanya lupa di sini juga Allah memaafkan ya. Ternyata sekarang waktu bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan kita makan, pada siang bolong itu kita makan, dan juga kita ya makan, minum juga. Pada akhirnya pas di akhir itu setelah makan kok ini kok bulan ini kan hari ini puasa gitu. Ternyata dengan itu Allah memaafkan atas umatnya Nabi Muhammad, yakni yang lupa. Karena pada siang hari ini itu adalah ada sebuah hadis yang lain atau penjelasan di kitab lain bahwasanya jika lupa ketika dalam kita juga dimaafkan ya. Contoh yang tadi juga tentang puasa makan ya, pada waktu puasa itu adalah rezeki dari Allah yang kita harus lanjutkan, tetap melanjutkan, bukan ya dengan garis, bukan disengaja, itu lupa, bukan pura-pura lupa benar. Jadi setelah ingat harus berhenti gitu, dan juga
diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya itu adalah rezeki dari Allah untuk kita. Kalau benar-benar lupa, beda dengan pura-pura lupa seperti itu contohnya. Terus yang ketiga, mastukrihu alaihi. Nah, dan segala sesuatu yang dipaksa. Nah, kita dipaksa ya, dipaksa oleh seseorang. Seandainya pada zaman dahulu katanya itu ada sebuah cerita, itu bahasa Rasulullah. Ustaz lupa siapa namanya, intinya masih pada masa Rasulullah, yang mana ayah dan ibunya ini dipaksa untuk masuk kafir ya, mengatakan intinya masuk ke murtad lah istilahnya ya, kafir istilahnya itu. Hanya bapak dan ibu ini adalah tetap memperjuangkan Islam, tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap percaya terhadap Islam, bapak dan ibu ini. Tapi dengan itu mereka dibunuh karena tidak mengikuti keinginan mereka, karena dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, anak ini tinggal anak ini dipaksa, ini dipaksa untuk seperti apa yang dilakukan terhadap orang tua mereka, terhadap orang tuanya, sehingga hatinya menolak sebenarnya. Nah, dia itu sebenarnya tidak mau, tapi karena sudah dibunuh orang tuanya dua-duanya, itu akhirnya dia ya mau gitu. Akhirnya setelah itu dia bertanya, ternyata tidak dibunuh ya anaknya tadi. Pada waktu itu juga, pada saat itu si anak ini bertanya sama Rasulullah bahwasanya dia dipaksa untuk masuk kafir, untuk keluar dari Islam. Apa jawaban Rasulullah? Jika maksudnya di situ penjelasannya adalah, kalau hati kita benar-benar mengingkari dengan hal itu, tidak mau mengingkari, jadi karena dipaksa, nah kita insya Allah dimaafkan oleh Allah, seperti itu. Jadi ketika kita dipaksa tapi kita mengingkari, insya Allah Allah memaafkan. Oleh sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku, tapi dengan syarat bukan ya keinginannya sendiri gitu, tapi hati kita menolak kemungkaran itu karena terpaksa. Nah, kita terpaksanya di situ dimaafkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, seperti itu. Tapi kita harus kembali lagi yaitu melaksanakan aktivitas sebagaimana muslim itu, karena terpaksa di situ. Kita mohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya dan juga sholawat ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Hasan ya, Hasan rawahu Ibnu Majah, Al-Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi kita itu dengan mengetahui hadis ini, kita dapat berhati-hati dalam melaksanakan ya. Semoga dengan ilmu kita yang sudah kita pelajari, semoga Allah menjadikan manfaat dan berkah sehingga kita dapat mencapai ridhonya dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahtatim bersana bikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.